Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Miko Prayoga dari kelas Manajemen 22A dengan NPM 224111026. Dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang hukum dan bisnis. Pengertian hukum bisnis. Istilah hukum bisnis adalah terjemahan dari business law yang berarti hukum yang berkenaan dengan suatu usaha. Menurut Dr. Johannes Ibrahim, SHM, hukum bisnis adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur dan menyelesaikan persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan. Sementara menurut Munir Fuadi yang dikutip dari laman Padomoro University, hukum bisnis adalah bentuk penegakan hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan maupun aktivitas perekonomian. Hal ini mencakup keuangan, industri, dan hal-hal yang berhubungan dengan pertukaran barang dan jasa. Mengutip situs Universitas Medan Area, menurut Abdul Salman dan kawan-kawan, hukum bisnis adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian-perjanjian maupun suatu perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis. Tujuan dan fungsi hukum bisnis. Hukum mencakup hal tentang keadilan dan kebenaran. Adapun tujuan dan fungsi dari hukum bisnis adalah sebagai berikut: melindungi macam-macam usaha dari skala kecil sampai besar, menjamin fungsi keamanan mekanisme pasar agar efisien dan lancar, membantu perbaikan sistem keuangan serta perbankan, mewujudkan bisnis yang aman dan juga adil, memberikan proteksi kepada pelaku bidang ekonomi, bisa dijadikan sumber informasi yang bermanfaat bagi pelaku bisnis, mewujudkan watak serta perilaku yang baik bagi pelaku bisnis agar mereka bisa beraktivitas secara adil, wajar, dan jujur. Ruang lingkup hukum bisnis. Ruang lingkup bisnis mencakup beberapa hal menurut buku hukum bisnis oleh Dr. Indra Muklis Adnan, SHMH, PhD, dan kawan-kawan berikut di antaranya: kontrak bisnis, bentuk-bentuk badan usaha seperti PT, CV, firma, perusahaan go public dan pasar modal, jual beli perusahaan, penanaman modal atau investasi, kepilitan dan likuidasi, merger, konsolidasi dan akuisisi, perkreditan dan pembiayaan, jaminan hutang, surat-surat berharga, ketenagakerjaan atau buruh, hak kekayaan intelektual yaitu hak paten, hak cipta, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dari yang saya sebutkan tadi, itu hanya sebagian kecil dan masih banyak lagi contohnya. Sumber hukum bisnis. Sumber hukum bisnis
Yang dimaksud adalah di mana manusia bisa menemukan sumber hukum bisnis tersebut. Nantinya, sumber hukum tersebut dijadikan sebagai dasar untuk menjalankan sebuah bisnis. Sumber hukum bisnis yang pokok menurut pasal 1338 ayat 1 KUHP Perdata ada dua, yaitu asas kontrak dan kebebasan berkontrak. Berikut penjelasannya. 1. Asas kontrak atau perjanjian menjadi sumber hukum utama di mana masing-masing pihak terkait untuk tunduk kepada kontrak yang telah disepakati. 2. Asas kebebasan berkontrak di mana para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi dari kontrak yang mereka sepakati. Sementara secara umum sumber bisnis atau sumber hukum perundangan tersebut yaitu 1. Hukum perdata atau KUHP Perdata, hukum publik atau pidana ekonomi, hukum dagang atau KUHP Dagang, peraturan perundang-undangan atau KUHP Perdata, pidana maupun KUHP Dagang. Menurut Munir Fuadi, sumber-sumber hukum bisnis adalah 1. Perundang-undangan, 2. Perjanjian, 3. Traktat, 4. Jurisprudensi, 5. Kebiasaan, 6. Pendapat sarjana hukum. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait hukum dan bisnis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.